Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengantar pendidikan Pancasila. Sebelum itu, perkenalkan saya Dia Christine dengan NIM 12331510449. Nah, pada pokok bahasan ini kita akan membahas beberapa subbab. Yang pertama ada penelusuran konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Yang kedua ada alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Yang ketiga menggali sumber historis, sosiologis, politis, dan yuridis pendidikan Pancasila. Kemudian yang keempat ada argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Serta yang terakhir ada esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Oke, kita masuk ke bahasan pertama, yaitu mengenai konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Nah, sebenarnya apa sih pendidikan Pancasila itu? Pendidikan Pancasila adalah proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning. Nah, student-centered learning adalah hasil dari transisi perpindahan kekuatan yang awalnya tadi proses pembelajaran bersumber dari dosen menjadi proses pembelajaran bersumber dari mahasiswa itu sendiri sebagai pembelajar. Nah, tujuan mempelajari pendidikan Pancasila itu yaitu yang pertama mengembangkan daya intelektual, sikap, dan perilaku. Kemudian memberikan kontribusi konstruktif atau membangun dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang ketiga ada membangun jiwa profesionalitas sesuai nilai-nilai dalam Pancasila. Dan yang keempat sebagai upaya untuk menjadi warga negara yang baik atau good citizenship. Nah, selanjutnya itu ada urgensi pendidikan Pancasila atau kegunaan mempelajari pendidikan Pancasila ini. Terdapat beberapa hal yang bisa kita jadikan alasan. Yang pertama, dengan mempelajari pendidikan Pancasila, maka dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa, sehingga menjadi dorongan pokok dan petunjuk jalan bagi para calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Kemudian, agar calon pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa ini tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham asing yang dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Kemudian, Pancasila di perguruan tinggi juga penting untuk mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman serta komitmen dari pola pengamalan Pancasila. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kenapa sih penting untuk mempelajari pendidikan Pancasila. Nah, teman-teman, di era yang sekarang ini bangsa Indonesia, khususnya pada generasi-generasi muda, dihadapkan pada dinamika perkembangan lingkungan strategis yang penuh dilema dan tantangan hidup yang semakin kompleks. Nah, dalam menghadapi tantangan-tantangan yang begitu rumit itu, maka dibutuhkan pendidikan karakter yang dibangun melalui pendidikan yang melibatkan berbagai elemen bangsa, terlebih sebagai pemangku kepentingan. Salah satunya yaitu dengan mempelajari pendidikan Pancasila ini sendiri. Nah, pendidikan Pancasila sangatlah penting bagi para generasi muda Indonesia agar dapat membentuk karakter yang unggul, berakhlak mulia sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, bersopan santun dalam bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Yang pertama kita masuk ke sumber historis. Nah, sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat atau ungkapan seorang filsuf Yunani yang mengatakan bahwa sejarah memberikan kearifan, atau dengan kata lain, sejarah merupakan guru kehidupan. Nah, pada implikasinya, materi perkuliahan Pancasila ini tidak boleh dianggap remeh dan dianggap tidak penting guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari atau di masa depan. Nah, melalui pendekatan ini diharapkan mahasiswa dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa-peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah dari bangsa-bangsa lain. Nah, selanjutnya mengenai sumber sosiologis. Dalam perspektif sosiologis, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat tentu memiliki nilai-nilai yang tertentu dan berbeda dengan yang lainnya.
Nah, melalui pendekatan sosiologis ini, diharapkan mahasiswa dapat mengkaji struktur sosial, permasalahan-permasalahan sosial, proses-proses sosial, perubahan-perubahan sosial, dan lain sebagainya yang diharapkan dapat mampu disikapi oleh mahasiswa secara arif melalui nilai-nilai dari Pancasila. Nah, yang ketiga yaitu menggali sumber politis Pancasila. Nah, salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila yaitu berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya di sini agar melalui pendekatan ini mahasiswa diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik yang terjadi dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang kuat. Nah, selanjutnya yaitu sumber yuridis. Seperti yang kita tahu, negara Indonesia adalah negara hukum atau pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Nah, salah satu pengayaan pendidikan Pancasila pada perkuliahan ini yaitu sumber yuridis. Nah, tujuan pendekatan yuridis ini adalah untuk menegakkan undang-undang atau law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang sangat penting. Pembahasan kita yang selanjutnya yaitu mengenai dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama, mengenai dinamika pendidikan Pancasila. Nah, sebagaimana telah kita ketahui bahwa pendidikan Pancasila telah mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan atau pendidikan Pancasila adalah setelah terbitnya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Tidak lama setelahnya dilahirkannya lah Ketetapan MPR RI nomor 2 tahun 1978, yaitu mengenai pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dan menjadi salah satu sumber pokok materi pendidikan Pancasila. Kemudian dalam rangka menyempurnakan perkuliahan pendidikan Pancasila, Dirjen Dikti menerbitkan SK nomor 2 tahun 1985 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah dasar umum atau MKDU. Kemudian dilengkapi juga dengan SK Kepala BP 7 Pusat tanggal 2 Januari 1984 tentang penataan P4 atau pola pendukung 100 jam bagi mahasiswa baru perguruan tinggi. Nah, kemudian pada tahun 2000 Dirjen Dikti juga mengeluarkan kebijakan yang memperkokoh keberadaan dan menyempurnakan penyelenggaraan mata kuliah pendidikan Pancasila ini. Yang pertama yaitu ada SK Dirjen Dikti nomor 232 tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi. Kemudian yang kedua ada SK Dirjen Dikti nomor 265 tahun 2000 tentang penyempurnaan kurikulum inti mata kuliah pengembangan kepribadian atau MKPK. Kemudian yang ketiga ada SK Dirjen Dikti nomor 38 tahun 2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Nah, penguatan keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi juga ditegaskan dalam pasal 35. Selain itu, dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 mengatakan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi. Nah, ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 mengatakan atau meresmikan bahwa pendidikan Pancasila tidak disebut sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi, sehingga beberapa universitas menggabungkannya dalam materi pendidikan kewarganegaraan. Kemudian materi yang kedua tadi mengenai tantangan pendidikan Pancasila. Nah, dilihat dari asal tantangannya ada dua nih yang menjadi tantangan dalam pendidikan Pancasila. Yang pertama ada faktor internal, kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor internal. Tantangan faktor internal perguruan tinggi dalam mengimplementasikan pendidikan Pancasila, yaitu misalnya mengenai faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam, yang menyebabkan kurangnya ketertarikan mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila ini. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang menjadi tantangan dalam pengimplementasian pendidikan Pancasila. Antara lain yaitu adanya krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat.
Nah, materi yang terakhir ada esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan. Esensi itu apa? Esensi adalah hakikat, inti, atau hal yang pokok dari sesuatu. Nah, esensi dari pengembangan materi pendidikan Pancasila itu ada 7 poin. Yang pertama ada pengantar perkuliahan pendidikan Pancasila. Yang kedua ada Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang ketiga ada Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian ada Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian Pancasila sebagai sistem filsafat. Kemudian juga Pancasila sebagai sistem etika. Dan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Baik teman-teman, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.